Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan puasa dan Ramadan ini kita masih diberikan kesehatan. Mudah-mudahan selalu Allah melindungi kesehatan kita sampai selesai melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Salawat dan salam senantiasa tercurah ruahkan kepada junjungan alam Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para warga Mandua, Kota Serang yang dirahmati Allah, khususnya dan kaum muslimin wal muslimat yang berbahagia. Mengenai hikmah puasa Ramadan. Sejatinya dengan puasa kita dapat mengambil banyak pelajaran untuk atau dalam kehidupan ini. Lalu apa hikmah puasa Ramadan ini? Pertama, dapat meningkatkan ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Surat Al-Baqarah 183. Ayat ini menunjukkan salah satu hikmah puasa di bulan Ramadan agar umat Islam dapat menggapai derajat mulia, derajat takwa yang mulia. Ketika berpuasa, berarti umat Islam telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi setiap larangannya. Orang yang berpuasa akan meninggalkan setiap larangan seperti makan, minum, berjima dengan suami, dengan istri, dan sebagainya. Berpuasa berarti mengontrol hawa nafsu sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dilakukan demi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala di sisinya. Orang yang berpuasa sebenarnya mampu melakukan segala kesenangan dunia yang dilarang selama dalam berpuasa. Namun karena menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, maka ia menekan segala keinginan itu secara sadar dan ikhlas. Orang yang berpuasa juga akan senang melakukan berbagai amalan yang menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketaatan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh umat muslim yang sedang berpuasa ini merupakan jalan menuju atau untuk menggapai takwa. Sebagaimana dalam Al-Quran dijelaskan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Nah, di sini maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya bertakwa. Janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Puasa, saum di bulan Ramadan, hikmahnya juga melatih kedisiplinan kita. Terutama dalam disiplin waktu, mulai dari sahur yang harus tepat waktu. Tidak boleh melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Meskipun saat berbuka puasa kita harus mensegerakannya. Dijelaskan dalam surat Al-Baqarah 187. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaydil abyadu minal khaydil aswad minal fajr. Tsumma utimmu siyama ilal lail. Dan makan minumlah hingga terang bagimu
benang putih dan benang dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Kemudian dengan puasa di bulan Ramadan ini, hikmahnya adalah melatih kesabaran. Makanya pada bulan puasa atau bulan Ramadan ini dikenal dengan Syahrus Sobar. Syahrus Sobar, bulannya bersabar. Bersabar menahan keinginan atau nafsu untuk makan dan minum. Ini menunjukkan suatu ketaatan kita kepada Allah di dalam melaksanakan puasa, dan sesungguhnya sabar itu memang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran merupakan ujian bagi kita yang menjalaninya. Lalu dengan saum, dengan puasa di bulan Ramadan ini, bagian dari latihan untuk mengontrol hawa nafsu. Dengan berpuasa, membantu melatih diri kita dalam mengontrol hawa nafsu. Puasa secara langsung melatih diri dan jiwa kita agar bisa mengendalikan keinginan dan hawa nafsu kita, terutama untuk hal-hal yang bisa membatalkan puasa Ramadan. Dengan berpuasa karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, seseorang diharapkan dapat menguasai, mengontrol perbuatan-perbuatan yang dilarang. Ketika sedang menjalankan ibadah puasa, alangkah baiknya menghabiskan waktu untuk menjalankan hal-hal yang positif dan bermanfaat, yang dapat menciptakan kebaikan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Saat diri dapat meninggalkan kesenangan dunia sejenak, saat itulah dapat dikatakan bahwa kita telah mampu mengendalikan jiwa diri kita sendiri. Dan hal ini semua dilakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dijelaskan dalam hadis qudsi. Allahu azza wa jalla ila shawm fa innahu li wa ana azzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amah. Allah azza wa jalla berfirman, selain puasa, karena puasa itu adalah bagiku, dan akulah yang akan memberinya pahala. Sebab ia telah meninggalkan nafsu syahwat dan nafsu makannya karenaku, kata Allah. Nah, di sini jelas bahwa hikmah dari puasa di bulan Ramadan ini tentu kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu kita dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa di bulan Ramadan ini. Puasa atau siam di bulan Ramadan ini hikmahnya yaitu selain dapat mengendalikan hawa nafsu, berusaha untuk merubah diri menjadi lebih baik. Timbulnya kesadaran dan keinginan dari dalam diri untuk merubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dalam keadaan berpuasa, orang cenderung ingin selalu berbuat baik pada sesama dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini adalah salah satu hikmah puasa yang baik. Karena jika kita tergoda untuk melakukan perbuatan maksiat atau tercela, maka akan menjadi sia-sia pula ibadah kita yang telah dilakukan. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan saum juga kita di samping untuk memperbaiki diri kita, memperbaiki kepribadian kita, dijelaskan di dalam sabda Nabi Muhammad SAW. Betapa banyak orang yang berpuasa namun ia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Nauzubillah sumanazubillah. Mudah-mudahan kita semuanya ibadah yang kita jalan dalam bulan puasa ini dicatat di sisi Allah sebagai amal soleh kita untuk bekal nanti
di yaumil akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Begitupun saat berpuasa, baiknya disibukkan diri dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Lakukan hal-hal yang baik yang sekiranya menguntungkan bagi diri kita sendiri maupun bagi orang lain. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah bermanfaat bagi orang lain atau bagi orang banyak. Selain itu, sebaiknya tinggalkan juga perbuatan-perbuatan negatif, perbuatan-perbuatan yang buruk, seperti menggibah, menghasut, berbohong. Itu hal-hal yang ringan tetapi memberatkan dosa bagi kita yang melakukannya. Maka dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, malah mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar, haus yang dia tahan. Nah, ini sebabnya. Mencoba di bulan saum ini, di bulan puasa ini, kita melakukannya dengan penuh keikhlasan, dapat menghindari hal-hal yang buruk. Karena di dalam surat Al-Isra jelasan, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falha. Semua apa yang kita lakukan, kebaikan akan kembali kepada diri kita. Dan semua yang kita lakukan berupa hal yang buruk pun akan kembali kepada diri kita. Maka ini saatnya untuk melatih diri kita untuk menghindari hal-hal yang tercela tersebut. Berikutnya, hikmah saum atau puasa di bulan Ramadan ini, ikut merasakan orang yang tidak mampu. Tidak sedikit di luar sana, saudara-saudara kita yang lapar. Bahkan mungkin di sekitar kita, yang dekat dengan kita. Mereka merasakan lapar pagi hari, sore hari, malam hari, bahkan besok tidak tahu bagaimana cara mencari makanan untuk memakannya, untuk mendapatkan makanan tersebut. Pada saat inilah kita saatnya pada bulan Ramadan ini berbeda dengan puasa kita yang dapat merasakan bagaimana orang miskin untuk mendapatkan sepiring nasi. Kita yang berpuasa masih ada harapan besar menunggu pada saatnya berbuka nanti. Banyak di luar sana mengadakan seminar-seminar tentang lapar, tentang miskin, yang menyampaikan seminar orang kaya makan enak lezat di hotel berbintang. Percuma kita sendiri merasakan dalam puasa ini. Coba kita, kalau kita sudah merasakan bagaimana saudara-saudara kita yang lapar di luar sana, tentunya kita bisa membantunya dengan mensedekahkan apa yang kita miliki. Sebagian harta ada pada diri kita untuk orang miskin yang membutuhkan. Maka di dalam hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dijelaskan dalam hadis ini, tidak sempurna salah seorang di antara kalian beriman atau dengan keimanan yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kemudian meningkatkan kepekaan perasaan terhadap orang-orang di sekitar kurang mampu atau miskin. Ketika berpuasa, orang akan merasakan kelaparan dan kehausan. Dengan ini, seorang akan merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh orang-orang miskin, fakir, yang hidupnya penuh kekurangan. Hikmah puasa Ramadan ini membuat kita ikut merasakan penderitaan orang yang kurang beruntung secara ekonomi. Ketika kita menahan lapar dan haus saat puasa,
Perasaan ini jugalah yang selalu dirasakan oleh fakir miskin. Setiap harinya di luar bulan puasa, merasakan emosi-emosi seperti ini membuat kita dapat semakin berempati dan bersimpati kepada mereka yang kurang beruntung. Berikutnya hikmah di antara puasa Ramadan. Puasa baik buat kesehatan jasmani kita. Fakta bahwa berpuasa ternyata juga membantu meningkatkan kesehatan jasmani. Sebagaimana rohani. Dengan berpuasa, kebutuhan rohani akan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat terpenuhi. Dan oleh karenanya mendatangkan pula manfaat berupa pahala dan kebaikan jasmani. Selama 12 bulan, manusia selalu menikmati bermacam hal yang bersifat syahwat. Mengisi dan memenuhi perutnya dengan berbagai macam makanan dan minuman. Dan tak kala seorang berpuasa berarti ia sedang mengistirahatkan fungsi atau perannya dalam tubuhnya untuk sementara waktu, seperti pencernaan dan semacamnya. Hal ini tentu berguna bagi kesehatan secara umumnya. Hal tersebut senada dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang artinya tidaklah wadah yang dipenuhi oleh manusia itu lebih buruk melebihi perutnya. Cukup bagi manusia beberapa suapan yang menegakkan tulang punggungnya. Bila tidak bisa, maka sepertiganya untuk makanan, sepertiganya untuk minuman, dan sepertiganya untuk nafasnya. Berpuasa dapat membuat kesehatan jasmani seseorang jadi meningkat dan lebih baik. Ini dikarenakan ketika puasa, orang akan tidak banyak melakukan aktivitas makan dan minum sebagaimana biasanya. Hal ini membantu mengistirahatkan sistem pencernaan dalam tubuh selama sementara waktu. Juga memberi kesempatan bagi tubuh untuk mengeluarkan semua kotoran dan zat-zat berbahaya yang terdapat di dalamnya. Dan ini terbukti atau dibuktikan oleh para ahli ilmuwan kesehatan bahwa benar-benar berpuasa ini mampu memberikan kesehatan kepada jasmani kita. Barangkali itu saja yang bisa disampaikan dalam tausiah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dalam saum puasa di bulan Ramadan ini. Semoga dapat memperbaiki akhlak, perilaku kita, keimanan kita, ketetapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, bahkan di hari-hari berikutnya akan semakin kita dapat meningkatkan kualitas kita, akhlak kita, iman kita, dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.